adalah menunjukkan konturnya atau compatibility. Oke, cukup jelas? Terus, Pak. Jelas. Oke, good. Portability. Ya, ini contoh-contoh, Pak. Ya, contoh-contoh kontainer. Ya, ini yang saya bilang AKC, Pak. AKC kayak gini. Ya. Half width of U. Oke. Oke. AKH, pernah lihat AKH? Pak. AKH, ya. Jadi kalau AKH ini biasanya untuk type of aircraft dari A319, A320, sama A321, Pak. Ya. Jadi ini bentuknya setengah dari kontainer, tingginya itu setengah dari kontainer, setengah dari tinggi kontainer. Ya. Apakah AKH ini termasuk kontainer atau palet? Kontainer, Pak. Kontainer. Ya. Apakah base-nya ini, ukuran dari base AKH ini sama dengan AKE? Sama, Pak. Sama. Ya. Kenapa sama? Karena sama-sama K. Ya. Sama-sama K. Oke, good. Sudah mengerti berarti. Dimensi Ya. dari alasnya. Ya, betul. Ya. Kemudian kita ke ULD handling. Ya, waktu lagi 15 menit. Setelah 15 menit baru kita break. Ya. Kalau yang di Denpasar pasti Denpasar sama Lombok sudah terasa nih. Biasanya makan siangnya jam 12, ini mundur di 1 jam. Tapi no problem. Ya. Oke. Ya. Kalau ULD handling, ya, ini kenapa kira-kira bisa bolong? Kenapa kira-kira bisa bolong? Dengan forklift, Pak. Ya karena kena forklift. Ya, makanya kadang-kadang kan ketika kita pakai forklift, ya, airline-nya pasti marah. Oh, jangan pakai forklift, nanti kena tusuk seperti ini, ya, seperti itu. Ya, bahayanya di situ. Ya, ini penyok juga, ya, penyok deh, ya. Kena benturan berarti. Ya. Oke. Nah, how can we protect our property? Ya, bagaimana cara kita untuk bisa memproteksi, ya, ULD kita dari dari kerusakan, ya. Caranya adalah strictly applying the ULD handling procedure. Jadi cara handlingnya harus mengikuti ketentuan, ya, atau SOP, ya, yang seharusnya tidak pakai forklift ya rusak, gitu. Ya. Kemudian reporting immediately any damage or unserviceable ULD. Ya, jadi ketika bapak-bapak nih, ya, jadi teman-teman yang dapat di warehouse, ya, pada saat build up, ya. Jadi kalau menemukan ULD yang rusak itu jangan dipakai lagi, gitu loh. Ya, jadi cepat dilaporkan kepada tim ULD. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan ULD yang rusak, itu akan merusak apa? Bikin pesawat, Pak. Apa bahayanya? Merusak pesawat. Kedua, merusak apa? Lantai pesawat, Pak. Ya, intinya pesawat. Yang kedua bisa merusak apa lagi? Membahayakan siapa? Kargonya, Pak. Kargo itu sendiri, ya, atau kargo lain. Ya. Yang ketiga apa? Paling penting lagi nih. Membahayakan siapa tuh? Kalau menggunakan ULD rusak. Siapa? Pilihnya, Pak. Betul. Karyawan Ya, gapura, jadi Pak. personel. Ya, jadi personal yang handling itu berbahaya, gitu.
Coba nih misalkan kontainernya sudah kena forklift, kemudian ada runcingnya. Ya. Pada saat dorong di pesawat, tangan loading master kena tusuk gara-gara kontainer bolong ya, yang ada runcingnya. Ya, seperti itu. Atau misalkan menggunakan palet yang rusak, ya. Paletnya rusak, kemudian setelah di build up, ya, barangnya roboh. Ya, karena rusak di bawahnya, roboh, menimpa orang, berbahaya. Ya. Oke, ya, kemudian saling mengingatkan, Mbak. Ya, jadi saling mengingatkan sama teman tempat kerja, oh ini ULD-nya rusak, jangan dipakai. Ya, jadi teman-teman yang dari eksternal yang belum tentu berhubungan dengan ULD juga ini bukan berarti Bapak dan Ibu tidak penting. Ya. Contoh misalkan nih, ya kemarin yang di Denpasar, Airplaner contohnya, ya dia kan charter flight juga nih, charter flight. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang di situ juga harus tahu, ya charter flight HE. Ya. Jadi ULD yang AP ini apa sih maksudnya? AKE ini apa sih maksudnya? Ya, berarti sekarang kan sudah ngerti. Ya. Space pallet ini berapa sih? Nah, kemudian ini serviceable atau enggak? Ya, jadi kita jadi tahu gitu. Jangan beranggapan bahwa oh ini bukan bidang saya, jadi saya tidak perlu tidak perlu dengarkan ini gitu ya. Jangan. Ya, jadi ini berguna untuk Bapak Ibu semua, untuk perusahaannya tentu. Oke. It can reduce the ULD useful life. Yeah, when removed from service, revenue is lost if no other ULD is available. Ya, jadi maksudnya gini, ya. Jadi ya, ketika cara handling ULD itu tidak sesuai ataupun tidak benar, itu akan mengurangi apa? Mengurangi apa? Kekuatan ataupun masa penggunaan ULD itu yang seharusnya bisa digunakan 5 tahun, 5 bulan aja sudah rusak gitu. Sama kayak kita punya kendaraan lah di rumah, ya nggak ganti-ganti oli ya harusnya 5 tahun baru rusak, ini baru sebulan sudah rusak karena dipakai terus gitu, ya seperti itu, ya. Kemudian, when removed from service, revenue is lost. No other ULD is available. Ya maksudnya gini, ya. Ketika airline itu sudah tidak mempunyai lagi ULD, ya, ini sering terjadi, ya, Bapak Ibu sering terjadi di airline bahwa dia tidak punya ULD. Ya, kenapa tidak punya ULD? Karena kebanyakan ULD-nya rusak gitu. Sedang diperbaiki ULD-nya, otomatis apa? Nggak punya ULD, bisa nggak dia jualan? Kagak bisa gitu, ya nggak bisa dia jualan. Tidak ada revenue, ya yang seharusnya keuntungan buat perusahaan akhirnya hilang, loss of revenue, ya seperti itu mas. Next, in addition, it is extremely expensive to repair or replace damaged ULD. Ya, jadi dipastikan bahwa biaya yang digunakan untuk servis dari ULD itu katanya cukup tinggi, Pak. Ya, cukup tinggi. Ya, jangan hanya dilihat jangan hanya dilihat, oh ini perbaiki pintunya aja murah kok, bayarnya cuma sekian. Tetapi ya kalau perhitungan bisnis di airline itu, ya, jadi ada yang biaya langsung. Ya, ada yang tidak langsung. Artinya bahwa ya ketika ya ULD itu di bengkel gitu lah anggap ya, di servis di tempat tertentu, otomatis ini tidak bisa digunakan. Ya enggak? Satu biaya ini, kedua misalkan diperbaiki selama sebulan. Yang seharusnya sebulan itu sudah bolak-balik, sudah berapa duit yang dapat. Jadi tidak hanya biaya langsung, tetapi juga efek yang tidak langsung. Ya, itu kenapa di situ dikatakan bahwa ULD it is extremely expensive to repair, ya, or replace damaged ULD.
Next. Oke. Ya, jadi ini juga teman-teman ya, tulis ya, penggunaan tulis seperti ini ya. Oke. Ya, ULD must always be supported on sleeve, tulis or roll. Ya, jadi pastikan penempatan ULD itu tidak ditaruh di ground, ya. Paling tidak harus ditaruh di rak seperti ini, ya, supaya tidak rusak. Oke. Nah, di situ ada ULD handling do's and don'ts. Ya, kira-kira ini boleh atau tidak? Tidak. Nggak boleh, Tidak. Pak. Ya, nggak boleh. Ya, jadi saya bilang dari tadi bahwa penempatan palet baik yang kosong maupun terisi apalagi itu tidak boleh di ground. Ya. Oke. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Tidak, Pak. Tidak boleh. Ya, ini bisa melengkung. Ya, bisa melengkung. Ya. Nih contohnya nih, melengkung nih. Ini bukan forklipnya MLC ya. Warnanya kok sama gitu, bukan ya. Ya, jadi ini bukan gambar di Denpasar ini, bukan. Ya. Jangan sampai terjadi di Denpasar gitu maksudnya. Ya. Ya. Oke. Ya. Ini teman-teman supaya tahu ya. Jadi bahwa ULD ya, ULD itu ada maksimum width limitation-nya. Ada maksimum width limitation ya. Jadi untuk kontainer ya itu biasanya di markingnya di sini ya, marking di sini itu sudah tertulis berapa tear width-nya ya, berapa tear width. Sekitar 3 ton, Pak. 3 ton. Kalau kontainer berapa? Iya, Pak. Kalau kontainer? Iya, kontainer 3 ton, Pak. Kontainer 3 ton. Bener nih, bener 3 ton. Ayo, Palet, siapa yang Pak. bilang 3 ton? Hah? Kalau palet sekitar 3 ke atas, Pak. 3 ton. Kalau kontainer 3 ke atas. Kontainer berapa? Ini sudah ada, Pak. Sudah tertulis nih. Berapa nih? 1,5 ton, Pak. Limitation-nya? Kalau nggak salah, Pak. 1 ton. Iya, jadi maksimumnya itu 1 ton 587, Iya, Pak. Jangan lebih. Ya, jangan Iya, lebih. Pak. Salah, Pak. Ya. Nah, salah. Walaupun nanti barangnya bisa masuk ke situ, ya masih cukup maksudnya, tetapi beratnya tidak boleh, Pak, melebihi dari itu ketentuan. Ya. Iya, Pak. Jadi ini adalah berat gross, ya, berat gross weight. Ya. Berat gross weight adalah berat net weight ditambah dengan tear weight, Pak. Apa artinya tear weight? Tear weight itu apa? Berat kosong ini, Pak, berat kontainer yang kosong. Ya. Kosong. Jadi, kalau ini yang grossnya, kalau ini berat kosong ini. Berarti berapa yang boleh diisi, Pak? Berapa berat kargo yang boleh diisi? Maksimum di sini. Ayo. 1,5 ton. 1487. Nah, 1487, Pak, netnya. Karena di sini ada tearnya 100. Ya, ngerti ya? Oke, good. Ya. Ya, di sini dijelaskan lagi bahwa never exceed the maximum load weight of pallet and container. Jadi jangan pernah memuat barang itu ya lebih dari ini gitu. Ya. Tak boleh lebih. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau ada barang nih
ya. Kalau ada barang yang seperti ini, ya, ini runcing nggak, tajam nggak di sininya? Tajam. Ya agak tajam gitu ya. Tajam Ya. Pak. Kemudian selain itu juga dia apa? Selain tajam itu mudah tergelincir, Nah, jadi supaya barang itu tidak mudah tergelincir dan tidak merusak ULD, berarti di bawahnya harus dipakai spreader seperti ini. Ya, harus ditambahkan kayu. Kalau enggak gitu licin dia, goyang-goyang dia. Palet Ya. ya. Ya, jadi supaya dia tidak licin, ya ini pakai kayu aja, spreader di bawah. Ya, jadi macam-macam fungsi dari spreader itu. Tidak hanya sebagai pemerataan berat, tapi juga berfungsi sebagai untuk barang itu tidak mudah bergeser. Ya, oke, sudah jam 1 nih, 1 WITA atau jam 12 WIB. Sepertinya kita harus break dulu, ya. Kita break 1 jam, nanti kita kembali jam 2 WITA ya, atau jam 1 WIB. Ya. Oke, Pak, kita break dulu ya. Ya, oke, Ibu. Oke, para peserta kita break dulu. Nanti jam 1 jam lagi kita gabung lagi. Tapi nggak usah di live ya. Maksudnya stay aja di Zoom-nya gitu. Bu, Ya. ini kalau yang masuk siang gimana ini? Kita Siang. masuk siang. Iya. Oh gitu. Ya sudah, boleh di live aja Pak kalau emang masuk siang gitu.